warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segenap pengurus Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang sama-sama saya hormati, ayahanda, ibunda, abang, kakak, adik-adik, hadirin tak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita hamba Allah yang selalu dalam naungannya. Amin ya rabbal alamin. Menjelang waktu iqamah, maka kita mengkaji satu hadis Nabi SAW. Kali ini saya akan membahas hadis yang disampaikan dari Abi Umamah Al-Bahili. Jadi Abi Umamah ini nama aslinya Pak Sudai bin Ajlan. Jadi nama di akte kelahirannya Sudai bin Ajlan. Nama lainnya Abu Umamah. Jadi orang-orang Arab itu suka membuat nama lain. Nabi Muhammad sendiri saja Pak, nama lain beliau tuh Abul Qasim. Abu ayah, Qasim anak laki-laki Nabi itu namanya Qasim. Jadi ayahnya Qasim yaitu Nabi Muhammad. Saya punya jemaah, nama asli bapak itu Rian Artadilam. Nama anaknya Ziyad. Dibuatnya di Facebooknya Abu Ziyad. Nah boleh Pak. Jadi bapak mau buat nama lain silakan. Ada juga tuh majlis taklim ibu-ibu tuh nama aslinya Yunida. Nama Instagramnya Ummu Lubna. Ummu ibu. Lubna anak perempuannya namanya Lubna. Jadi dibuat Ummu Lubna. Jadi boleh. Jadi bapak siapa nama anak laki-laki bapak boleh. Dokter Heru siapa nama anaknya silakan. Tapi asal jangan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda aja lah gitu. Apa kata dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Nabi itu telah disebutkan ada dua orang. Jadi ada perumpamaan dua orang. Ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alim. Dua perumpamaan ini, satu ahli ilmu, satu ahli ibadah. Bagaimana kedudukan antara ahli ibadah dengan ahli ilmu? Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun bersabda, Fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Jadi perumpamaan antara ahli ilmu dengan ahli ibadah sama seperti aku, kata Nabi, dengan orang yang biasa. Apa maknanya? Nabi itu Pak kita kenal adalah orang yang sangat mulia. Makanya ada syair, ana madinatul ilmi wa aliyu babiha. Aku ini kotanya ilmu, kata Nabi, dan Ali itu adalah pintunya. Artinya apa? Artinya kalaulah masjid ini ibarat isinya semuanya ilmu, maka pasti kita masuk masjid itu lewat pintu. Nah pintu itu Ali. Begitulah kedudukan Nabi itu sangat tinggi. Berapa derajat ketinggian orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah? Maka waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, bainal alimi wal abid mi'atu darajah. Jadi orang yang hanya mendengarkan ilmu agama seperti zuhur ini dengan orang ahli ibadah itu lebih tinggi ahli ilmu 100 derajat. Kenapa begitu tinggi orang yang mendengarkan ilmu agama ini Pak? Karena banyak orang beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Jangankan persoalan agama atau akhirat Pak, persoalan dunia ini saja mesti kita berilmu. Contoh, orang kalau dapat izin untuk mengendarai kendaraan Pak, wajib dia berilmu dalam hal mengendarai kendaraan. Tidak akan diizinkan oleh pemerintah orang tersebut membawa apakah itu motor, mobil, kalau dia tidak berilmu dalam hal tersebut. Maka kita latihan dulu, lulus kita, maka diberikanlah surat izin mengemudi atau SIM. SIM merupakan bukti legalitas bahwa orang ini berilmu Pak. Atau misalnya ada lowongan pekerjaan, dibutuhkan lowongan pekerjaan perbankan syariah misalnya. Bank Riau Kepri Syariah buka lowongan pekerjaan yang dibutuhkan anak-anak yang lulusan S1 perbankan syariah misalnya. Maka pasti perbankan syariah ini akan mencari anak-anak yang keilmuannya di bidang perbankan syariah. Tidak akan mungkin dia cari di bidang yang lain. Kenapa? Karena yang dibutuhkannya adalah ilmu perbankan syariah. Jadi persoalan dunia saja mesti berilmu Pak, apalagi persoalan akhirat.
Saya itu Pak 2022 pernah berangkat haji jadi petugas haji daerah. Ada kejadian fatal gara-gara tidak berilmu, akhirnya fatal satu kloter Pak. Jadi waktu itu kalau jamaah kami kloter 8 itu kan dari Riau Pekanbaru itu langsung ke Jeddah atau di Mekah. Kebetulan di Lamlam atau yang sudah di bandar di embarkasi antara ini sudah memakai baju ihram. Sampai kami di Jeddah, lalu berletakkan barang-barang koper kami di hotel, lalu melaksanakanlah ibadah umrah wajib. Tawaf kami, lalu sa'i kami. Setelah sa'i kami tahallul. Tahallul itu memotong rambut, simbolnya. Lalu datanglah orang-orang anak kecil Pak yang asing, yang hitam-hitam kan, dia menawarkan gunting pakai bahasa Inggris, free. Awak kira kan free itu artinya gratis kan? Akhirnya jemaah tuh oke lah sini udah free, dipotongnya rambutnya kan. Akhirnya apa yang terjadi? Minta duit dia 20 rial kan. Kata kamu free, iko bahasa Arab, iko bahasa Melayu, iko bahasa Arab, iko bahasa Melayu. Akhirnya tak jumpa jadi kan. Maksudnya kata kamu tadi free, kenapa kamu minta duit? Selesai itu sampai di musola malam apa yang terjadi? Datanglah satu orang berdiri Pak, berdiri. Apa kata dia kepada jamaah? Kebetulan saya tidak di musola hotel waktu itu. Dia bilang, siapa yang tadi dipotong rambutnya oleh orang asing? Hampir 90% jamaah kami angkat tangan Pak. Ramai. Apa kata bapak ini? Bapak yang dipotong sama orang asing tadi umrohnya batal. Kata dia begitu Pak. Akhirnya heboh kan satu kloter. Sampai kloter sebelah pun tahu dia. Dokter Heru pun tahu juga gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Panik orang kan, panik. Oh kalau kayak itu gimana? Ulang lagi mikotnya di Tan'im atau Masjid Aisyah. Akhirnya datanglah orang mengadu ke saya, Ustadz Subli, apa betul umroh wajib kita batal? Kenapa? Karena dibilangnya kita dipotong sama orang lain, kita nggak sah. Siapa bilang? Si fulan. Akhirnya saya empat mata lah sama beliau kan. Empat mata saya datangi ke kamarnya. Lalu saya sampai di kamarnya, beliau sudah buka buku panduan manasik haji dan umrah Kementerian Agama. Lalu waktu itu pas saya masuk saya bilang, Ustadz mohon maaf Ustadz, apa betul Ustadz tadi malam bilang begini, bahwasannya jamaah kita batal umrohnya gara-gara dipotong oleh orang asing? Betul. Lalu saya bilang, maaf Ustadz, apa yang Ustadz sampaikan tadi itu fatal. Oh betul Ustadz Subli, setelah saya baca panduan manasik haji umroh ini, ternyata yang dilakukan jamaah itu sah atau boleh. Nah, akhirnya bisa nggak Ustadz Subli temani saya untuk mengklarifikasikan di depan jamaah. Akhirnya istilahnya Pak, kalau Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid, ada ucapan lama, ada ucapan baru. Jadi ucapan lama membantah dengan ucapan baru. Jadi akhirnya saya temani dia clear. Jadi kejadian itu Pak, kita bedakan antara afdol sama sah. Contoh, kita laki-laki sholat di saf pertama itu afdol plus sah. Tapi bukan berarti Pak, orang yang sholat zuhur nanti, yang laki-laki di saf kedua, saf ketiga, saf keempat, tidak sah sholatnya. Dia tetap sah. Tapi kalau mau mencari keafdolan, kebagusan, maka mereka yang sholat di saf pertama. Dan yang saf pertama itu pun juga kita lihat. Kadang ada orang Pak, saf pertama dia sholat, tapi sudah di ujung ketika imam mau ruku. Maka mana yang lebih afdol lagi? Mereka yang saf pertama, yang takbiratul ihramnya setelah imam bertakbiratul ihram. Itu yang lebih bagus, lebih oke, lebih rancak dibandingkan orang yang ketika imam mau ruku baru dia datang. Sama kejadian tadi Pak, memang afdolnya orang yang sudah melaksanakan rangkaian umroh, niat dia, tawaf dia, kemudian sa'i dia, lalu dia tertib, lalu dia tahallul, baru dia tahallulkan orang lain. Itu afdolnya Pak. Tapi kan kadang kita nggak mungkin sebanyak itu orang kita umumkan, hei siapa yang sudah tahallul? Mana paham orang Afghanistan, mana tahu orang Afrika kan? Akhirnya apa yang terjadi? Kalau misalnya tidak ada yang kita kenal, kita boleh memotong rambut kita sendiri. Dan Rasul melakukan hal yang sama. Tapi kalau mau mencari afdol, teman kita yang sudah memotong lalu memotong kita, itu afdol. Tapi bukan berarti kalau orang lain yang belum tahallul memotong kita, bukan berarti umroh kita batal. Dia tetap sah. Tapi kalau mencari afdol, maka lebih afdol yang sudah melaksanakan rangkaian umroh. Jadi persoalan ini saja Pak, mesti berilmu Pak. Makanya ketika orang mau berangkat haji dan umroh, dia dibekali ilmu yang dikenal dengan ilmu manasik haji atau umroh. Manasik itu bukti bahwa dia berilmu dalam hal haji atau umroh.
Begitu juga di Masjid Raya Provinsi Riau ini, orang kalau menikah anak-anak muda ini tidak langsung serta-merta harus menikah, Pak. Dia mesti berilmu dalam hal menikah. Makanya ada di sini namanya BP4. BP4 itu salah satu lembaga supaya orang ketika mau menikah dia mesti berilmu dalam hal pernikahan. Saya pernah juga, Pak, di Duri itu ada masjid baru bangun. Lalu saya masuklah ke toilet laki-lakinya, Pak. Saya tak masuk toilet perempuan, tak boleh kan. Masuk saya toilet laki-laki. Lalu saya lihatlah toilet yang berdiri itu, Pak, hampir kurang lebih 8 yang berdiri. Yang berbilik, yang beruangan, yang pakai pintu itu 3 kalau nggak salah saya. Bayangkan, Pak, kalau 3 penuh, terpaksa kita buang air kecil yang laki-laki dalam keadaan berdiri. Ketika dalam keadaan berdiri, Pak, tanpa kita sadari, kenalah percikan air seni tersebut di celana kita, kenalah percikan air kencing kita di sarung kita, lalu kita bawa sholat. Kira-kira sah nggak sholat kita, Pak? Tidak. Kenapa? Karena membawa najis di saat sholat. Jadi persoalan membangun toilet saja mesti berilmu, Pak. Makanya Nabi SAW itu ketika masuk ke toilet buang air kecil, lewat hadis Siti Aisyah, Nabi itu jongkok. Setelah jongkok beliau mendehemkan. Tahu mendehemkan, Pak? Jadi ternyata kita mendehemkan itu, Pak, akan ada tetesan terakhir yang keluar dalam tubuh kita. Ya gitu, Dok, ya. Ketika ada tetesan terakhir keluar dalam tubuh kita, maka apa yang terjadi? Insya Allah ketika sholat tidak ada lagi tetesan terakhir keluar. Tapi kalau akan rasanya macam keluar ya. Lalu disitulah main setan, Pak. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Ketika was-was kita nggak khusyuk sholat, akhirnya batal. Nah, jadi persoalan membangun toilet saja mesti berilmu, Pak. Saya pernah juga lihat, Pak, ada toilet yang tanpa tombol, pakai alat sensor, Pak. Itu banyak tuh kalau di hotel, kalau ada acara seminar, terpaksa biliknya penuh, toiletnya yang pakai alat sensor itu banyak, nggak ada pakai tombol. Itu macam mana tuh, Pak? Ternyata toiletnya ini, Pak, dia keluar airnya kalau kita pergi atau badan kita sudah meninggalkan itu sensor. Nah, gitu dia cara, Pak. Jadi kalau saya terpaksa kali, Pak, kalau buang air besar pakai alat sensor itu, maka saya sengaja, Pak, cari yang posisi paling pojok kanan atau pojok kiri, supaya saya bisa hadapkan badan saya ke kanan, maka keluar airnya. Atau yang sebelah kiri saya hadapkan ke kiri, keluar airnya. Tapi kalau saya tengah-tengah, Pak, saya hadap kanan, nanti ketahuan, lihat teman sebelah, apa kok katanya kan, terkejut lah dia nanti kan, maka kita ambil pojok yang paling kanan. Begitu triknya. Kalau terpaksa tidak ada ruangan berbilik. Nah, makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada juga kadang toilet yang BAB-nya nggak ada air, Pak. Dia cuma ada tisu. Ternyata pernah saya cek, Pak, lupanya ada putaran kecil, diputar kecil, barulah keluar. Kalau Bapak putar kuat-kuat ditembak tuh. Saya pernah kejadian tuh, basah celana, malu kadang kan. Nah, jadi begitulah, Pak, persoalan toilet saja harus mesti berilmu. Makanya Nabi SAW itu, Pak, ketika masuk ke makan baki, Rasul itu berhenti sejenak, lalu mematahkan 2 pelepah kurma kanan dan kiri. Lalu saat itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa gerangan engkau mematahkan pelepah kurma ini?" Lalu Rasul katakan, "Aku dapat kabar dari Jibril barusan, orang yang berada di alam kubur ini sedang disiksa. Semoga dengan basahnya pelepah kurma ini, orang ini diampun oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu kata sahabat, "Ya Rasul, kira-kira Rasul, apa dosa orang ini sampai-sampai dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah?" Maka Nabi katakan, orang ini ketika buang air kecil atau buang air besar tidak pernah istinja. Tahu istinja? Orang Melayu bilang tak pernah becebok. Maka kalau bapak ibu yang buang air kecil tak becebok, waspadalah. Maka harus kita istinja, harus kita sucikan air yang keluar dalam tubuh kita tersebut. Nah, makanya itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan dengan kajian yang rutin di Masjid Raya An-Nur ini, kajian iktikaf, kajian ba'da tarawih, kajian ba'da subuh, nanti ada bedah buku, itu salah satu cara pengurus ya yang dibuat oleh Ustadz Tatang, salah satu cara pengurus untuk menyuguhkan Bapak Ibu supaya berilmu sebelum melaksanakan ibadah, karena berilmu lebih tinggi kedudukannya daripada beribadah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.